Nah, kemudian yang ketiga salat rawatib asar. Salat rawatib asar ini kada termasuk nang 10 yang muakkad. Kada termasuk. Namun tetap sunat, tapi sunatnya gairul muakkadah. Salat rawatib asar yaitu 4 rakaat sebelum asar. Usalli sunnatal asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Melaksanakan boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, rahimallahu abdan shalla qabla al-'asri arba'an. Artinya semoga Allah menyayangi hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini Nabi berdoa. Ujar Nabi, ya Allah, sayangilah hamba engkau yang sembahyang qabliyah, yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nabi meminta kepada Allah agar Allah menyayangi hamba-hambanya yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Melakukan itu dengan harapan masuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah muakkad. Karena doa beliau itu pasti dikabulkan. Doa Nabi pasti dikabulkan Allah. Nabi mendoakan bahwa orang yang sembahyang 4 rakaat sunat asar supaya disayang oleh Allah. Nah, jadi artinya orang-orang nang kawa melaksanakan sunat asar itu 4 rakaat, orang nang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang disayang Allah nang kawa sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Ada hadis lain lagi mengatakan man shalla qabla al-'asr arba'an harramahullah 'alan nar. Ada lagi hadis mengatakan bahwa siapa sembahyang sunat asar 4 rakaat, Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka. Karena doa beliau itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketekunan beliau atas sunat itu tidak seperti ketekunan beliau atas 2 rakaat sebelum zuhur. Nabi kita menggawi sunat asar ini kadang-kadang. Makanya sunat asar ini kadang muakkad tadi. Lain sunat qabliyah zuhur, nah itu muakkad. Kuat tuntutannya. Tapi walaupun sunat asar ini kadang muakkad, cuma itu fadilatnya adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, salat rawatib maghrib, yaitu 2 rakaat setelah salat fardu, di mana riwayat mengenai 2 rakaat itu tidak ada perbedaan. Sepakat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Adapun 2 rakaat sebelumnya qabliyah maghrib, antara adzan dan iqamah dengan jalan kesegeraan beancap melaksanakannya pindik, maka dinukil dari sekelompok sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit, Abi Dzar, Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Ubadah atau lainnya berkata, apabila muazzin untuk salat maghrib selesai azan, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera ke tiang-tiang masjid salat 2 rakaat.
Sebagian mereka berkata, kami salat 2 rakaat sebelum maghrib, sehingga masuk orang yang masuk masjid, lalu ia mengira bahwa kami sudah selesai salat maghrib. Maka ia bertanya, apakah kalian salat maghrib? Jadi sembahyang qabliyah maghrib itu ada, namun kada kuat tuntutannya. Kalau kita kada melaksanakan qabliyah maghrib, kita kada dicela. Tapi kalau kita kada melakukan ba'diyah maghrib, nah kita dicela itu. Yang demikian itu adalah termasuk di dalam umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun liman sya. Artinya di antara tiap-tiap 2 azan itu, antara azan dan qamat, artinya itu ada salat. Termasuk antara azan dan qamat maghrib ada sembahyang di situ. Bagi siapa yang mau, kata Rasulullah. Jadi sembahyang qabliyah maghrib ini ujar Nabi bagi siapa nang hendak. Makanya kada terlalu kuat tuntutannya. Ahmad bin Hambal melakukan salat 2 rakaat itu. Lalu ia dicela oleh manusia, maka ia meninggalkannya. Ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, maka beliau berkata, saya tidak melihat manusia mengerjakan salat 2 rakaat itu. Lalu beliau meninggalkannya. Dan beliau berkata, jika seseorang salat 2 rakaat itu di rumahnya, atau sekira manusia tidak melihatnya, maka itu baik. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, amun hendak sembahyang juga qabliyah maghrib di rumah aja menggawi, atau nang orang kada melihat. Waktu maghrib itu masuk dengan terbenamnya matahari dari pandangan di tanah yang datar, yang tidak dikelilingi oleh gunung-gunung. Jika tanah itu dikelilingi oleh gunung-gunung di arah barat, maka terhentilah maghrib itu sampai terlihat datangnya kehitaman dari sebelah timur. Nabi SAW bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaim. Artinya apabila malam datang dari sini dan siang pergi dari sini, maka orang yang berpuasa itu boleh berbuka. Jadi zaman Rasulullah, kalau hendak sembahyang maghrib, suruh sidin sahabat ada naik ke gunung, nanti matahari tenggelam kada, naik ke gunung, matahari tenggelam, hanya rebang maghrib. Dan yang paling disukai adalah bersegera pada salat maghrib khususnya, karena maghrib ini pindik waktunya. Dan jika dilambatkan dan dikerjakan sebelum hilangnya syapak merah, menurut penelitian orang-orang Palakiyah, syapak merah itu kada hilang sebelum jam 7. Syapak merah itu kada hilang sebelum jam 7 malam. Dan jika dilambatkan dan dikerjakan sebelum hilangnya syapak merah, maka masih jatuh adaan tetapi makruh. Sampai yang maghrib sudah pukul 7 benar parak hari sudah. Nah, masih adaan tetapi makruh. Umar radhiyallahu anhu melambatkan salat maghrib pada suatu malam sehingga timbullah bintang. Maka ia memerdekakan budak sebagai balasan terhadap kelalaiannya sembahyang maghrib itu. Ini ngarannya adalah mu'aqabah, menghukum diri sendiri karena kelalaian diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kalau sembahyang pas terlambat sembahyang, dihukum diri dengan yang paling kada disukai oleh diri. Nah, apa yang paling kada disukai oleh diri? Antara lain adalah memberikan harta kepada orang lain. Nah, Sayyidina Umar manapali kerugian itu dengan membebaskan satu orang budak. Dan Ibnu Umar melambatkannya hingga timbul 2 bintang.
maka ia memerdekakan 2 orang hamba sahaya. Yang kelima, salat rawatib isya yang akhir. Orang dahulu nyambet maghrib itu isya juga. Jadi lalu 2 isya, ada isya pertama, ada isya kedua. Isya kedua isya nang bujur, isya pertama iya maghrib. Salat rawatib isya yang akhir ya isya 4 rakaat setelah salat fardu. Ini nang lengkap. Ba'diyah maghrib 4, ba'diyah isya dinto, ba'diyah isya 4 rakaat. Di dalam syarah Ihya disebutkan 1 kali salam. Ba'diyah isya atau 4 rakaat 1 kali salam. Artinya kada 2-2, kada sekaligus 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat setelah isya yang akhir sebanyak 4 rakaat, kemudian beliau tidur. Sebagian ulama memilih dari kumpulan hadis bahwa jumlah salat rawatib itu 17 rakaat seperti jumlah salat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 rakaat sesudah isya akhir yaitu witir. Ada juga pendapat ulama yang macam itu. Nah, jadi dari sekian macam rawatib tadi, ulama mengurutkan nang mana nang paling abdal. Yang pertama, ujar sebahagian ulama, nang paling abdal itu adalah rak'atail fajar. Sunat subuh itu nang paling tinggi nilainya. Sunat subuh paling tinggi nilainya. Yang kedua, urutannya ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Yang ketiga, ba'diyah zuhur. Yang keempat, ba'diyah isya. Yang kelima, qabliyah zuhur. Yang keenam, sunat asar. Yang terakhir, qabliyah isya. Itu urutan keabdalannya menurut sebahagian ulama. Manakala engkau mengetahui hadis-hadis yang mendatang tentang hal itu, maka tidak ada maknanya artinya memperkirakan jumlah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalah khairu mawdi'in, faman syaa aktsara wa man syaa aqalla. Artinya, ujar Nabi, sembahyang adalah sebaik-baik tempat. Barang siapa mau maka ia memperbanyaknya, dan barang siapa mau maka ia mensedikitkannya. Anak banyak baiknya, banyaki juga sembahyangnya. Anak sedikit baiknya, sedikiti juga sembahyangnya. Jika demikian, maka pilihan setiap orang yang berkemauan itu menurut kadar kegemarannya terhadap kebaikan. Telah jelas pada apa yang telah kami sebutkan bahwa sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain, dan meninggalkan yang lebih kuat itu lebih jauh dari keutamaan. Lebih-lebih fardu-fardu itu sempurna dengan sunat-sunat. Qabliyah, ba'diyah itu menyempurnakan fardu, memperindah sembahyang fardu, membaguskan sembahyang fardu. Barang siapa yang tidak memperbanyak dari sunat-sunat, maka hampir fardunya itu tidak selamat tanpa ada penambalnya.
Jadi sunat-sunat itu gunanya menambal kalau ada kekurangan-kekurangan dalam sembahyang fardu itu. Nah, kemudian salat witir. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Fatiha ila فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما